Halo guys, welcome to Mr. Suling Mas Channel. Pada episode kali ini akan saya tampilkan salah satu pertandingan yang sangat luar biasa dari Magnus Carlsen. Tanpa berlama-lama langsung kita saksikan aja ya guys keseruan pertandingannya. Pada pertandingan ini Magnus Carlsen memegang bidak putih, sedangkan Arjun Erigaisi memegang bidak hitam. Magnus memulai pertandingan dengan pion D4. Pembukaan dengan pion ratu untuk mengendalikan bagian tengah dan biasanya mengarah pada pengembangan posisi buah catur yang lebih baik. Diikuti kuda F6. Permainan India dimulai dengan mengendalikan kotak penting E4 dengan kuda, bukan pion. Pion C4. Putih membangun pusat yang kuat dengan mengendalikan kotak penting D5 dan menciptakan kotak bagi kuda untuk datang ke C3 tanpa menghalangi pion C. Pion E6 membuka jalur untuk gajah kotak gelap dan bersiap untuk rokade cepat, sembari bersiap mendorong pion ke D5 dan merebut kembali dengan pion jika ditangkap. Kuda F3 berkembang ke arah tengah, memberikan tekanan pada kotak E5 dan menambahkan pemain bertahan lain pada pion D4. Pion D5 untuk mengambil ruang di tengah, menyerang pion C4 dan membantu menguasai kotak E4. Pion G3 mempersiapkan gajah untuk berkembang dengan fianchetto gajah petak terang. Pion hitam makan pion C4 yang gratis. Kemudian gajah putih fianchetto ke G2, menempatkannya pada posisi diagonal yang kuat. Hitam pion A6 sekaligus untuk mempersiapkan mendorong pion ke B5. Kuda E5 mengancam pion C4. Tanpa memperdulikan ancaman terhadap pionnya, gajah mengembangkan permainan dengan melangkah ke B4 skak. Kemudian diblok oleh kuda ke C3. Hitam kembali menekan kuda C3 dengan menaruh kuda ke D5. Melihat tekanan yang beruntun ini, putih langsung melakukan rokade, sekaligus tetap pada opsi kuda masih membidik pion gratis di C4. Diikuti kemudian kuda makan kuda dan dimakan kembali oleh pion dan disikat kembali oleh gajah sambil mengancam benteng putih dan pion D4. Di sini hitam sudah unggul 2 pion dari putih. Lalu bagaimana putih merespon hal ini? Coba kita pantau terus langkah-langkah mengejutkan selanjutnya dari putih. Dan di sini kita bisa melihat kelebihan dari Magnus dengan posisi terjepit tapi selalu bisa menemukan langkah-langkah yang fantastis. Menerima ancaman gajah, benteng putih ke B1 sekaligus mengancam balik pion lemah B7. Ditambah ancaman juga dari gajah G2. Kemudian hitam makan pion D4 dengan menteri sekaligus ingin mengajak pertukaran. Ini dilakukan karena memang hitam sudah unggul materi. Apakah putih akan meladeninya? Tentu saja tidak. Menteri putih melakukan serangan balik ke A4 skak. Melihat situasi ini, hitam memblok dengan kuda D7. Putih gajah ke E4 melindungi kuda E5 dari bidikan menteri hitam. Lalu menteri ke C5, langkah yang kurang akurat dari hitam. Hal ini memungkinkan lawan akhirnya memenangkan benteng. Melihat kesempatan ini, putih langsung beraksi dengan gajah makan pion B7. Kemudian gajah makan kuda E5. Gajah putih tidak membalas memakan gajah hitam, tetapi melakukan langkah yang sangat brilian, yaitu ke E3, mengancam ratu hitam. Melihat ini, ratu hitam melakukan langkah penyelamatan ke E7. Dan benteng hitam A8 yang gratis pun lenyap disambar gajah putih. Pion ke C3, menghindar dari bidikan menteri putih. Gajah ke D4, mengajak pertukaran, tapi tidak dilayani oleh hitam. Hitam terus melajukan pionnya ke C2 sambil mengancam benteng. Benteng menghindar ke C1 sambil memblok laju pion hitam yang nekat ini. Hitam rokade sekaligus membebaskan kuda dari pin menteri putih. Gajah putih makan gajah hitam di E5, dimakan kembali oleh kuda. Menteri makan pion C2 yang bebas. Di sini kita dapat melihat perlahan tapi pasti putih dapat membalikan keadaan dari tadinya tertekan menjadi unggul materi saat ini. Pion A5. Gajah ke G4, langkah yang sangat luar biasa dari Magnus, strategi yang sangat apik. Di sini kita melihat putih melakukan ancaman dari berbagai sisi. Pion H7 dan C7 mendapat tekanan yang sangat berat dari putih.
Kemudian hitam gajah ke A6, langkah yang memukau karena ini sekaligus menjepit pion E2, sehingga pergerakannya menjadi terbatas. Gajah makan pion H7 yang bebas sekaligus skak. Kemudian raja pindah ke H8, langkah satu-satunya dari hitam untuk bisa menghindar. Gajah balik ke E4, diikuti hitam mengancam dengan melangkah ke F5. Gajah harus pindah atau akan disikat oleh pion. Gajah cari tempat aman di G2, sekaligus memperkuat pertahanan. Pion melaju ke E4, langkah yang cukup solid dari hitam. Kemudian menteri ke E4, langkah terbaik dari putih. Ini membidik kuda E5 yang tanpa penjagaan, sekaligus menekan pion F4, sekaligus untuk memenangkan tempo permainan. Melihat situasi yang berbahaya ini, hitam tidak tinggal diam. Langsung menempatkan menterinya ke G5, memproteksi kedua bidaknya yang terancam. Benteng makan pion C7 yang bebas tanpa penjagaan. Hitam membalas dengan melakukan langkah yang luar biasa, yaitu pion ke F3. Melihat hal ini, putih langsung menyambar dengan gajahnya. Gajah hitam ke D3 mengancam menteri putih. Ini adalah taktik bagus yang ditemukan hitam saat sudah mulai kehabisan waktu. Menteri putih melakukan langkah penyelamatan ke B7. Benteng hitam beraksi dengan makan gajah, langsung dimakan kembali oleh pion. Menteri hitam ke F5 memberikan double tekanan ke pion F3. Hitam di sini terlihat sudah semakin tertekan dengan semakin menipisnya waktu yang tinggal beberapa detik. Dan kalau kita cermati, ini adalah awal dari akhir permainan yang mengindikasikan hitam akan kalah. Pion dengan cerdik melangkah ke F4, menendang pergi kuda hitam. Tanpa memperdulikan kuda yang terancam, putih mengancam balik menteri dengan gajah ke E4. Menteri dengan sangat tenang melangkah ke B8 skak. Raja hanya bisa menyelamatkan diri ke H7. Tanpa pikir panjang, benteng putih kembali menekan dengan menyambar pion hitam G7 sekaligus skak. Dan di sini hitam akhirnya menyerah. Melihat posisi seperti ini, sebagai seorang GM, Arjun Erigaisi tentu sudah bisa menebak beberapa langkah ke depan tentu ia akan kalah. Oleh karena itu, ia memilih menyerah karena melihat posisi yang semakin terjepit dan kalah jumlah materi dari putih. Di sini mungkin ada yang bertanya, mengapa Raja Hitam tidak memakan benteng gratis tersebut? Kalau dimakan tentu sangat bisa, tapi langkah selanjutnya tentu Magnus akan memakan kuda E5. Dan di sini tidak ada jalan lain bagi hitam selain terjadi pertukaran menteri. Dan bila itu terjadi, hitam sudah pasti kalah dalam jumlah materi, dan menyerah adalah pilihan yang tepat bagi hitam. Taktik dan strategi yang sangat luar biasa yang dipertontonkan oleh Magnus Carlsen dalam pertandingan kali ini. Selamat untuk Magnus Carlsen atas kemenangan yang indah ini. Demikianlah guys salah satu pertandingan yang sangat menarik dari para pecatur dunia. Semoga dengan video ini dapat meningkatkan dan menambah ilmu sobat catur sekalian. Silahkan like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat semakin berkembang. Sampai jumpa di video-video berikutnya guys, see you!